Halo kawan, salam jumpa kembali dengan Eka Tanjung dalam kesempatan Sepak Bolanda. Perbincangan sepak bola dari Belanda. Dan pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan berbincang dengan Bung Aditya. Baik, Bung Aditya, senang sekali kita bertemu kembali ini karena di Belanda ada sesuatu yang istimewa. Karena FC Utrecht nih dapat pemain baru, masih muda dari Indonesia, 19 tahun, namanya Bagus Kavi, dan tanda tangan itu untuk 1,5 tahun lah, sampai pertengahan tahun 2022, kemudian dengan opsi atau kemungkinan kalau cocok bisa ditambah 2 tahun lagi. Nah, sejauh ini Bung Aditya bisa jelaskan tuh apa yang bisa Bung tangkap sejauh ini mengenai berita itu? Sangat positif ya Bung Eka ya. Pertama ya tentu karena kita sama-sama orang Indonesia dan kalau tidak salah ini adalah orang kedua yang berasal dari Asia Tenggara yang dikontrak oleh salah satu tim yang bermain di Liga Belanda ya. Walaupun dia tidak langsung dimainkan atau diturunkan untuk di tim pertama, dan kalau tidak salah dia akan bermain untuk di tim di bawah 18 tahun, tapi itu sudah merupakan suatu prestasi karena ini ada suatu kesempatan yang sangat baik dan sangat bagus untuk ke Bagus Kahvi untuk bisa menunjukkan siapa dia dan siapa seorang pesepak bola dari Indonesia ini. Dan jadi sebuah kebanggaan ya, ada anak Indonesia kedua dari Asia Tenggara. Yang pertama siapa itu, Bung Adit? Yaitu pemain sepak bola asal Singapura yang bernama Fandi Ahmad Oh, yang bermain untuk ke klub Groningen pada tahun 1983-1985. wah, itu kita baru datang ya 85 itu ya. Belum datang itu malah. Kita datang dia pergi takut. Iya, betul betul. Wah, berarti memang ini suatu kehebatan juga ya. Ini baru peluang sebenarnya. Kenapa kata Utrecht kok dipasangnya di tim under 18 bukan langsung gitu? Eh, karena FC Utrecht menempatkan setelah di bawah 18, setelah itu yang ada tim berikutnya adalah tim Young Utrecht. Dan setelah itu tim FC Utrecht yang bermain di Liga Utama. Jadi ini adalah fase, eh, jadi katakanlah 18 ini ada semacam semacam kompetisi untuk pemula ya Bung Eka ya. Sampai 18 tahun. Nah, setelah itu sepertinya ada gap antara kompetisi untuk pemula dan untuk profesional, sehingga mungkin yang saya lihat dari FC Utrecht adalah untuk mencoba melihat dulu kemampuan dari Bagus Kahvi di eh, tim pemula, sekalian juga memberikan kesempatan kepadanya untuk berintegrasi dan menyesuaikan diri dengan tipe permainan yang dimiliki FC Utrecht. Mhm. Kalau tipe permainan yang Bung Adit kenal dari FC Utrecht seperti apa? Eh, Dia itu bermainnya menyerang, Bung Eka, bermain menyerang dan penuh dengan fighting ya, fighting spirit ya. Kemudian dengan berani, itu juga bahasa Indonesia ini pakai bahasa Belanda, dan mencoba bermain dengan pola yang atraktif menyerang. Itu yang ciri khas dari FC Utrecht yang kita kenal selama ini. Loh, itu kan Ajax yang seperti itu bukan? Makanya kita melihat bahwa FC Utrecht dan beberapa tahun terakhir ini yang memiliki hampir persamaan pola dengan Ajax ya, dengan pemain striker dan dengan wing striker kiri dan kanan, sehingga kita perlu sampaikan juga bahwa FC Utrecht ini terakhir-terakhir sering merupakan menjadi tim yang momok menakutkan buat Ajax karena seringkali Ajax menderita kekalahan ketika mereka bermain melawan FC Utrecht. Oh, karena dia dihadapkan dengan tipe permainan yang sama gitu ya. Walaupun secara materi tidak sebagus punya Ajax, tapi punya fighting spirit yang tinggi gitu ya itu. Nah, betul Bung Eka. Jadi karena mereka bermain dengan full spirit, fighting spiritnya sangat tinggi, itu yang akhirnya membuat kesebelasan seperti Ajax pun sering kali kelabakan ketika menghadapi FC Utrecht ini. Terutama kalau main di Utrecht ya. Terutama kalau main di Utrecht ya, lagi itu sih masih banyak dengan dukungan supporter segala macam ya. Tapi dengan zaman corona ini nggak tahu juga mungkin pengaruh penonton juga menentukan juga itu. Iya, 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 iya. Tipe permainan. Nah, sekarang kita melihat secara global TFC Utrecht dengan semangat tinggi, kemudian Bagus Kavi, ya menyerang. Cocok nggak kelihatannya kalau menurut Pak analisa Bung Adit?
Kalau saya melihat dia mungkin tipe pemain sepak bola yang modern ya, yang mengandalkan kepada kecepatan, kemampuan mendribel bola, dan memiliki naluri yang tajam untuk mencetak gol. Jadi saya kira dia bisa pas untuk bermain untuk tim FC Utrecht ini, terutama dengan ketajamannya dalam membuat gol. Dalam mencetak gol ya. Tapi itu juga disebutkan oleh si apa manajernya FC Utrecht kan ya waktu kontrak tuh. Betul, betul. Jadi itu yang dia sendiri melihat bahwa Bagus Kavi ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan teknik yang sangat baik dan memiliki kemampuan dalam mendribble bola yang sangat bagus. Dan kemudian ya sekali lagi ya ketajamannya dalam mencetak gol. Kelihatannya kalau dari tipe pemainnya Bagus Kavi kemudian FC Utrecht ini kemungkinan cocok. Walaupun di under 18 itu masih supaya aklimatisasi katanya. Apakah seorang pemain Betul. Indonesia perlu aklimatisasi? Eh, Bukan hanya pemain Indonesia, Kak. Saya kira semua pemain dunia juga kalau mereka berpindah klub tentu juga membutuhkan waktu untuk penyesuaian diri ya. Mereka harus menyesuaikan terutama dengan tipe permainan rekan-rekannya, bagaimana mereka bisa berkomunikasi di lapangan, dan bahkan untuk seorang Bagus Kavi yang datang dari negara Asia dengan suhu yang sangat panas ya, tentu dia juga membutuhkan suatu penyesuaian untuk bermain di liga atau kompetisi di Eropa yang juga kadang mengenal 4 musim. Dan itu juga dia harus melakukan penyesuaian-penyesuaian juga tentu saja. Hmm, 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 hmm. Terus itu ya penyesuaian iklim, permainan. Kalau adalah hal lain lagi karena kalau di kebanyakan pemain Indonesia itu dibanding dengan pemain Eropa kan sebenarnya dari rata-rata nih ya, itu tinggi badannya kan beda. Apakah nanti akan menghadapi masalah? Eh, itu ada juga salah satu aspek yang harus Bagus Kavi sesuaikan ya. Jadi pertama yang terpenting adalah dia mampu berkomunikasi dengan rekan-rekannya satu tim di dalam lapangan ketika dalam suatu pertandingan. Tentu dengan latihan dia akan mengenal bagaimana pola permainan teman-temannya. Dan disitulah saya kira Bagus Kavi harus bisa menyesuaikan dirinya, apa kemampuannya, apa kelebihannya, dan apa kekurangannya. Dan itu yang harus dicoba dia cocokkan dengan tipe permainan teman-temannya di satu tim itu. Jadi kalau masalah fisik, saya kira sih banyak contoh juga tuh Bung Eka yang misalnya posisinya kebetulan Bagus Kavi ada seorang striker ya. Kita melihat banyak juga pemain-pemain zaman dulu yang tinggi badan pun tidak terlalu tinggi ya, misalnya kayak Romario yang hanya 1,66 meter atau Hugo Sanchez yang dari Real Madrid. Eh, Mereka tetap bisa menjadi seorang pemain yang sangat menentukan sebagai seorang striker walaupun dengan keterbatasan tinggi badannya, dan apalagi dengan Bagus Kavi yang memiliki tambah kecepatan ya, ada suatu faktor sangat positif daripadanya ya. Jadi saya kira dia uh, tidak, kok saya melihat tidak akan menjadi kendala untuk dengan masalah fisik yang dia milikinya saat ini. Kemudian rasa-rasa seperti homesick, apakah nanti dia tidak dihinggapi itu Bung Adit itu bagaimana menurut pendapatnya? Saya kira Bagus Kavi hidup tuh di zaman abad ke-21 ya, sekarang Eh, masuk ke-21 ya, di mana dalam hal berkomunikasi tidak menjadi kendala seperti misalnya dibandingkan ketika kita dulu datang ke sini di Belanda 35 tahun yang lalu Bung Eka ya, di mana hmm, namanya telepon itu sangat mahal, komunikasi sangat luks gitu ya. ya, kok jadi Sedangkan curhat? sekarang dan sekarang untuk Bagus Kavi dia mau berusaha bicara 2 jam dengan keluarganya pun lewat WA yang gratis pun bisa. Iya, Jadi itu iya, tidak akan menjadi masalah kalau iya. menurut saya. Tapi yang Bagus Kavi perhatikan adalah masalah mental. Mental begini maksud saya Bung Eka. Ketika dia bermain di Eropa dengan sistem mungkin pelatihnya yang tidak suka basa-basi, bicara apa adanya, bagus bilang bagus, jelek bilang jelek, dia harus memahami itu. Itu adalah pelatih. Kemudian juga keputusan pelatih misalnya ketika tidak menjadikan dia pemain line up pertama, menjadi pemain cadangan misalnya. Bagaimana dia harus menyesuaikan dengan kondisi itu? Sudah jauh-jauh datang kok dijadikan bangku cadangan. Itu adalah hal-hal yang harus juga dia alami dan mungkin jalani, dan mungkin akan menjadikan dia akan menjadi pemain yang lebih bisa menambah pengalamannya yang akan menjadikan dia pemain yang lebih baik dengan kondisi-kondisi seperti itu. Jangan menjadi down misalnya atau menjadi patah semangat misalnya. Itu yang harus dia juga perhatikan karena namanya suatu tim pasti juga saingan juga banyak ya.
Mungkin juga pelatih bisa melihat dalam suatu pertandingan cocok-cocokan striker mana yang akan saya turunkan misalnya. Jadi itu yang harus dia pertimbangkan juga masalah mental kalau misalnya tidak harus selalu menjadi pemain line up atau ketika harus dicadangkan misalnya seperti itu. Nah, terus gimana Bung Ade kalau mengenai ini kok kayaknya banyak ada yang mengeluhkan tentang wah ini dia di blow up, terlalu di gimana gitu di sosial media. Iya, seperti di FC Utrecht sendiri ikut-ikutan. Mereka langsung ketika tanda tangan kontrak itu langsung di websitenya di bagian jualan merchandise. Ayo beli kaosnya Bagus Kavi yang tanda tangan asli. Ya itu ada suatu eufori Bung Eka ya. Jadi saya kira sama ketika kita juga mendengar, saya juga ketika mendengar, kemudian kita otomatis mencari siapa ini Bagus Kavi sebenarnya kan. Jadi saya kira demikian juga dengan para supporter FC Utrecht. Mereka tentu akan mencari melalui media sosial, melalui YouTube untuk mengetahui siapa Bagus Kavi ini sebetulnya. Dan saya kira itu ini juga suatu promosi yang baik buat FC Utrecht kalau menurut saya, karena dengan Bagus Kavi yang berasal dari Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, ini juga suatu potensi buat FC Utrecht untuk mendapatkan keuntungan, nilai komersil keuntungan dengan kaos yang bertuliskan nama Bagus Kavi kalau dijual di Indonesia, Bung Eka. Iya, 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 iya. Mudah-mudahan jadi memang Utrecht berharap mungkin nama dia bisa terkenal di Indonesia dengan supporter yang cukup fanatik lah ya. Yang aku lagi lihat perhatikan ya, aku rasa nggak tahu bagaimana kasusnya, bagaimana kesepakatannya dari perjanjian kontrak ini. Kalau keperluan timnas Indonesia kan berarti harus dipanggil. Sejauh aku tahu, pemain-pemain keturunan Indonesia, Stefano Lillipali dulu, Ezra Walian dan lain sebagainya itu ketika mereka memang sudah mau untuk bermain bagi timnas Indonesia dan pihak Indonesia juga mau, kemudian yang menjadi penghalang adalah justru klub. Klub masih membutuhkan dia karena untuk tidak pergi jauh-jauh, karena kalau pergi untuk Indonesia berbeda dengan kalau memperkuat negara Eropa yang lain, itu 3 hari selesai pulang. Indonesia itu bisa 2 bulan. Gimana itu? Saya kira itu bukan hanya untuk pemain dari Indonesia saja, Bung Eka ya. Kita juga melihat banyak pemain-pemain yang misalnya bermain untuk memperkuat negara-negara Afrika ya. Kan banyak juga pemain dari Afrika. Problemnya sama ketika mereka harus melepas pada suatu pertandingan internasional dari negara masing-masing tersebut. Klub biasanya agak sedikit keberatan karena itu masalah waktu, masalah jet lag, masalah mungkin resiko, misalnya segala macam. Itu menjadi tantangan. Tapi saya kira itu hanya suatu masalah yang bisa diputuskan antara ketiga pihak ya, yaitu PSSI-nya sendiri, kemudian juga Bagus Kavinya, dalam arti kata kalau dia mau ya, dan ketika PSSI mengambil, maka klub tidak bisa melarang, Bung Eka. Itu aturannya. Hanya saja jadi hanya tinggal kesepakatan ya bagaimana Bagus Kavi mengarrange dengan klubnya ketika kok misalnya dia harus dipanggil untuk memperkuat Indonesia. Itu yang harus jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi mungkin dengan dia tahun pertama ini masih bermain untuk under 18, kayaknya FC Utrecht tidak terlalu kesulitan untuk melepas, tidak terlalu butuh banget. Tapi kalau udah urusannya Young FC Utrecht mungkin, atau FC Utrecht yang tim utamanya, itu ceritanya bisa berbeda. Nah, saya kira memang kalau pemain-pemain yang bermain di Eropa, biasanya jadwal pertandingan internasional interland antar negara itu waktunya semua sama ya. Mungkin untuk negara-negara Afrika dan Asia itu beda. Nah, itu yang mungkin salah satu faktor yang nanti yang bisa menjadi penghalang jika misalnya Bagus Kavi sudah main memperkuat tim utama misalnya. Iya, baik. Ini pembukaan yang cukup menarik, Bung Adit. Jadi untuk kawan-kawan juga, kalau ada pertanyaan ya terkait pemain Indonesia ini, pemain muda ini yang bermain di FC Utrecht di Liga Belanda, tuliskan pertanyaannya di bawah ini, nanti kami tanggapi untuk perjumpaan yang berikutnya. Bung Adit, terima kasih ya. Terima kasih Bang Eka. Oke, sampai jumpa lagi.